SM Store, amanah dalam muamalah. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib masjid dari Makkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam majelis ilmu, dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca bab selanjutnya dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan bab yang akan kita baca adalah babu man haqqaqa at-tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin. Bab siapa yang mewujudkan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Bab ini pada hakikatnya berhubungan dengan bab yang selanjutnya, di mana bab sebelumnya, bab ini berhubungan dengan bab sebelumnya, di mana bab sebelumnya membahas tentang fadlu tauhid wa ma yukaffiru bi'ad dunub, yaitu bab tentang keutamaan tauhid dan apa yang menghapuskan dosa-dosa. Masuk surga tanpa hisab hakikatnya adalah termasuk dari keutamaan tauhid. Syekh menyebutkan tersendiri bab ini dikarenakan bab ini adalah bab yang atau keutamaan masuk surga tanpa hisab ini diperoleh oleh orang-orang yang khusus. Apabila kita membaca penjelasan para ulama, kita akan mendapati bahwasannya seseorang masuk surga itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah masuk surga tanpa hisab. Ini yang paling istimewa, ya. Dan kita semua hamba Allah Azza wa Jalla masuk surga tanpa hisab. Ini model yang pertama. Model yang kedua adalah dia masuk surga dengan hisab, tapi hisabnya adalah hisabai yasira, hisab yang mudah. Aisyah pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa hisab yasira itu? Kata Rasul, al-ard, yaitu cukup dipaparkan. Allah Azza wa Jalla memaparkan kepada hambanya, kamu punya dosa ini diakui oleh hamba tersebut, kamu punya dosa ini diakui oleh sang hamba tersebut. Dan tidak semua dosa dipaparkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, aku
telah menutup dosamu di dunia. Kedua, dihisab tapi tidak pakai mampir di neraka. Saat perhitungan debat ya, dihisab dengan teliti. Ya. Kalau memang dosanya lebih besar dari amalan ibadah yang dia bawa. Tapi selagi dia membawa tauhid, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi bab ini adalah bab yang khusus bagi orang-orang yang khusus. Nah, pertanyaannya adalah siapakah orang atau siapakah yang dimaksud dengan orang yang mewujudkan tauhid itu? Man huwa muhaqqiqut tauhid? Siapa orang yang mewujudkan tauhid itu? Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, wa tahqiquhu bimakna tahqiq syahadatain. Dan mewujudkan tauhid maknanya adalah mewujudkan dua kalimat syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasara tahqiqut tauhid yarji'u ila thalathati asya'in. Maka jadilah mewujudkan tauhid itu kembali kepada tiga hal. Siapa yang mewujudkan tiga hal ini, maka dia dianggap telah mewujudkan tauhid. Apa yang pertama? Tiga hal tersebut. Yang pertama adalah tarkus syirki bi anwa'ihi. Meninggalkan perbuatan syirik dengan segala macamnya. Syirik besar ditinggalkan, syirik kecil pun ditinggalkan, tidak pilih. Syirik besar aja Ustadz, ya kan syirik kecil kan tidak mengeluarkan dari Islam. Tidak seperti itu. Orang yang tidak meninggalkan syirik besar dan syirik kecil, maka dia sudah dianggap tidak mewujudkan tauhid. Kemudian yang selanjutnya adalah tarkul bid'ah bi anwa'iha. Meninggalkan bid'ah dan berbagai macamnya. Apa itu bid'ah? Bid'ah secara bahasa adalah bimana al-ikhtira', yaitu mengadakan sesuatu yang belum ada, yang tidak ada contohnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah bid'ah dari para rasul. Jadi saya terjemahkan lafaz bid'ah dengan bid'ah dulu. Katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah bid'ah dari kalangan para rasul. Maksudnya apa? Katakanlah wahai Muhammad, aku bukan rasul pertama. Artinya sabaqoni ar-rusul. Sebelumku telah diutus para rasul. Jadi ini bid'ah secara apa? Yaitu al-ikhtira'. Kemudian apa itu bid'ah secara istilah? Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala beliau mengatakan
bid'ah secara istilah itu adalah ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'atin. Sebuah ibarat, sebuah istilah tentang metode di dalam agama yang diadakan, mukhtara'ah, yang diadakan tidak ada contohnya sebelumnya. Tudahi syariah, menyerupai syariah. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang mana maksud ditempuhnya jalan tersebut, dilaksanakan amalan tersebut adalah al-mubalagha, sebagai bentuk melebih-lebihkan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam pengertian ini kita bisa mengambil beberapa poin. Yang pertama adalah bid'ah itu mukhtara'ah, tariqatun fid din, dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Umpama sekarang ada penemuan metode menanam sayuran di air, hidroponik, ya, yang dulu tidak ada. Dulu orang kalau nanam sesuatu pasti di tanah. Nah, ini ditemukan model menanam tanaman di air, hidroponik. Bid'ah ini bid'ah, tapi dia tidak bid'ah istilah syarak. Kenapa? Karena dia fid dunia, bukan fid din. Jadi segala hal yang baru dalam urusan dunia tidak bisa dikatakan bid'ah dalam hal syarak. Makanya kalau dikatakan kamu itu bid'ah, kacamata ya bid'ah, mikrofon ya bid'ah, ini dia tidak memahami konsep bid'ah dalam pandangan syariat. Gitu. Mukhtara'ah. Tiada. Tudahi syariah, menyerupai syariat. Makanya semua bid'ah pasti apa? Mirip-mirip dengan syariat. Karena mirip dengan syariat samar. Bagi sebagian orang samar. Dianggap sebagai syariat. Padahal bukan syariat. Kenapa? Karena tudahi tadi. Memper, mirip. Menyerupai. Dengan syariat Islam. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalagha. Orang yang melakukan bid'ah tersebut tujuannya itu mubalaghah, untuk apa? Berlebih-lebih. Ya. Tidak mencukupkan dengan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang sunnah-sunnah aja belum dilaksanakan, ternyata sudah melaksanakan hal yang tidak disunnahkan. Dan bid'ah ini ada macam-macamnya. Ada namanya al-bid'ah al-haqiqiyah. Bid'ah yang hakiki, yang secara asal itu memang bid'ah. Ditinjau dari apapun ini bid'ah. Ada yang namanya al-bid'ah al-idhofiyah. Ditinjau dari satu sisi tidak bid'ah, tapi ditinjau dari sisi yang lain bid'ah. Maka ini pun bid'ah. Saya ambil contoh. Salat malam ini, salat malam sunnah atau bid'ah? Salat malam sunnah atau bid'ah? Jangan ragu. Sunnah. Afdhalus salat ibadul wajibat. Ya. Sunnah. Kalau ada orang, seorang muslim, dia melaksanakan sholat malam, karena sholat malam pada malam Jumat itu keutamaannya lebih. Sementara tidak ada nas yang menerangkan bahwasanya sholat malam Jumat tidak ada. Bukan bid'ah atau tidak? Bid'ah. Loh,
Kok bid'ah kan sholat malam? Sholat malamnya memang ada asalnya. Atau ada dasar syariatnya. Tapi niat melakukannya itu yang tidak ada dasarnya. Dia mengkhususkan waktu yang tidak pernah dikhususkan oleh syariat. Nah, ini pun dikatakan bid'ah. Jenisnya adalah bid'ah idhofiyah. Nah, jadi ke semua bid'ah dia apa namanya? Ditinggalkan. Dan kita sebenarnya itu harus cari selamat. Ketika di akhirat kita semua kan mencari keselamatan. Adalah tidak ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau toh ditanya tentang amalan yang kita kerjakan, kita bisa menjawabnya. Dalam peringatan Maulid Nabi misalnya. Seorang yang melaksanakan Maulid Nabi akan ditanya oleh Allah. Oke? Umpama yang tidak melaksanakan pun akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kalau ada dua orang, yang satu tidak merayakan, yang satu merayakan, dua-duanya ditanya. Yang tidak merayakan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa kamu tidak merayakan? Yang merayakan ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa kamu merayakan? Kira-kira dua pertanyaan ini mana yang ringan jawabannya? Mana yang ringan? Yang tidak merayakan. Kenapa? Karena ketika ditanya kenapa kamu tidak merayakan, cukup dijawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merayakan. Selesai. Ketika yang merayakan ditanya, kenapa kamu merayakan? Oh, karena kami cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ditanya pertanyaan lagi, memangnya sahabat Nabi Muhammad gak cinta? Kenapa mereka tidak merayakan? Pertanyaannya panjang. Ya. Jadi kalau mau selamat ya sudah. Ya. Kita hindari hal-hal yang memang nanti menyebabkan kita ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini, siapa yang mewujudkan tauhid, maka yang kedua adalah dia harus meninggalkan berbagai macam bentuk bid'ah di dalam agama. Sekali lagi, bid'ah yang terlarang di dalam Islam adalah bid'ah yang berkaitan tentang agama Islam. Adapun dalam urusan dunia, selagi tidak ada dalil yang melarang, maka tidak masalah. Mikrofon misalnya, ini urusan dunia, kacamata, mobil, ya. Urusan dunia. Ya. Jadi kalau seandainya orang kamu itu ya bid'ah, ya. Haji aja naik pesawat, kalau ingin nyontoh Nabi ya naik unta. Nah, ini dia tidak memahami konsep. Kemudian tarkul ma'asi, yaitu meninggalkan kemaksiatan dengan berbagai macam jenisnya. Fa yakunu tahqiqut tauhid ala hadha ala darajatain. Mewujudkan tauhid atas dasar ini memiliki atau di atas dua yakni tingkatan. Darajah wajibah wa darajah mustahab, yaitu derajat wajib, tingkatan wajib dan tingkatan mustahab. Fadarajatul wajibah, mewujudkan tauhid dengan derajat yang wajib adalah an yatruka ma yajibu tarkuhu,
allati dzukirat, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang wajib untuk ditinggalkan berupa 3 hal tadi. Syirik, bid'ah, maksiat, ini adalah 3 hal yang wajib untuk ditinggalkan. Yatruku syirka khafiyahu wa jaliyahu, maka meninggalkan syirik yang tersembunyi ataupun yang nampak. Saghirahu wa kabirahu, meninggalkan syirik yang kecil maupun yang besar. Wa yatrukul bid'ah, meninggalkan bid'ah mana? Wa yatruk al-ma'siyah, dan meninggalkan al-ma'asi, kemaksiatan. Ini hukumnya wajib. Adapun ad-darajah al-mustahabbatu, tingkatan yang sunnah ada berupa alla yakuna fil qalbi syai'un min tawajjuhi au al-qasdi li ghairi llahi azza wajalla, yaitu hatinya tidak ada di hatinya sesuatu berupa apa? At-tawajjuh, mengharap, menghadap, wal qasd, ataupun bermaksud kepada selain Allah azza wajalla. Maksudnya adalah an yatruka ma la sabihi hadaran mimma bihi ba's, meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh dilakukan. Sebenarnya boleh dilakukan. Karena takut terjatuh kepada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Sesuatu yang sebenarnya boleh dilakukan, tapi ini ditinggalkan karena takut nanti terjatuh kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan atau keharaman. Maka orang yang melakukan hal ini, mengamalkan hal ini, dia sudah melebihi derajat wajib. Contoh, main bola di sore hari, boleh atau tidak? Boleh. Main bola, olahraga. Tapi dia tinggalkan. Kalau saya main bola nanti jam 5 selesai, kapan pulangnya, kapan mandinya, kapan siap sholat jamaahnya. Nanti daripada ketinggalan sholat jamaah, lebih baik saya tidak main bola. Dia berarti meninggalkan hal-hal yang diperbolehkan, ya, karena takut terjatuh kepada hal-hal yang terlarang. Ya, tidak menghadiri sholat jamaah. Nah, ini sudah derajat mustahabbah. Ini lebih. Ya, karena dia tidak meninggalkan syirik. Ya, bukan yang dia lakukan itu bukan syirik, yang dia lakukan itu bukan bid'ah, yang dia lakukan bukan maksiat, sesuatu yang mubah, namun ditinggalkan karena takut. Fa idza raja'a tahqiqut tauhid alladhi hadha fadluhu wa huwa an yadkhula ahluhu al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Maka apabila seseorang mewujudkan tauhid ini, dia akan mendapatkan fadilah berupa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan sekali lagi, mewujudkan tauhid kembali kepada apa? 2 martabat, 2 tingkatan. Yaitu mewujudkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kenapa? Dikarenakan dalam lafaz la ilaha illallah al-idyanu bitauhid, ini adalah melaksanakan tauhid, wal bu'du 'anil syirki bi anwa'ihi, dan jauh dari kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya. Jadi siapa yang mengatakan la ilaha illallah, ya, maka dia harus mewujudkan tauhid dan menjauhi kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya.
Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia masih melakukan kesyirikan-kesyirikan, berarti dia tidak mewujudkan atau tidak mengamalkan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ini terjadi kenapa? Karena tidak memahami makna la ilaha illallah. Ya, makanya kita harus belajar makna la ilaha illallah. Bahkan membacanya jangan sampai salah. Boleh nggak dibaca la ilahu illallah? Boleh? Nggak boleh. Karena sudah beda arti. Beda arti. La ilaha illallahu sama la ilahu illallah itu sudah beda arti. Panjang kalau dijelaskan dari sisi bahasanya gitu. Ya panjang. Ya. Intinya tidak boleh gitu aja. Adapun konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, yaitu al-bu'du anil ma'siyati, menjauhi kemaksiatan, wal bu'du anil bid'ah, dan menjauhi kebid'ah. Karena apa? Karena seseorang ketika hendak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla harus melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui Rasul maksudnya bukan menjadikan Rasul sebagai perantara di dalam ibadah, tapi melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melalui tata cara yang disampaikan dan diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Syekh Shalih Fauzan berwasilah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang hukumnya wajib. Berwasilah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang bersifat hukumnya wajib. Ya. Apa bentuknya? Bentuknya adalah berwasilah tentang bagaimana cara menyembah Allah Azza wa Jalla, cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Seseorang tidak mungkin tahu bagaimana menyembah Allah dengan apa yang Allah inginkan, kecuali melalui perantara penjelasan, keterangan, contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hakikatnya kenikmatan bagi kita semua. Ketika Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada beliau dan Rasul menerangkan kepada kita agama Islam ini, dan semua ajaran Islam telah diterangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kenikmatan bagi kita, bagi umat Islam. Kenapa? Satu, kita tidak susah-susah mikir piye carane nyembah Allah Azza wa Jalla. Gak usah mikir, tinggal mencontoh saja. Mau sholat, gak usah mikir tata caranya sholat. Tinggal ngelihat bagaimana Nabi sholat, ikuti. Mau zakat, tidak usah mikir bagaimana tata cara zakat yang benar. Maksudnya memikirkan di sini membuat aturan-aturan baru, tidak usah. Cukup ya mengambil tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau puasa, haji dan semua amalan tidak usah mikir. Cukup mengambil, mencontoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua nikmat berupa apa? Persatuan. Makanya umat Islam tata cara ibadahnya sama satu dunia. Sholat itu yang mesti diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Coba bayangkan kalau tidak ada keterangan dari Nabi. Nabi tidak menjelaskan tata cara sholat. Ada yang Allahu Akbar rukuk dulu. Ada yang langsung salam dulu, Assalamualaikum, baru rukuk. Semuanya punya apa? Model sendiri-sendiri. Tapi hal ini tidak terjadi di dalam agama Islam. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menerangkan tata caranya. Justru kalau ada orang yang membuat gerakan sholat
bacaan-bacaan baru dalam sholat. Nah, ini sudah terdetek. Semuanya sudah pasti bisa menghukumi sholatmu salah. Ya. Jangankan gerakan bacaan. Kalau ada orang sholat dengan sengaja, ya, ini mau sholat di masjid ini, masjid Jami ini, menghadap ke timur, ya. Semuanya pasti sepakat mengatakan sholatmu salah. Subuh ada orang sholat dengan sengaja 4 rakaat. Ben sehat sekalian Ustaz. Pagi-pagi. Kan menurut dokter ini kalau sujud aliran darah itu ke otak. Ya. Kalau semakin ditambahkan semakin sering darah ke otak. Lebih sehat. Itu dilakukan di dalam sholat. Semuanya pasti bisa menilai sholatnya salah. Batal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini makna apa? Mewujudkan tauhid, yaitu mewujudkan kalimat La ilaha illallah. Makna kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Alaihi Wasallam. Nah, kenapa makna Muhammad Rasulullah adalah menjauhi kemaksiatan dan menjauhi bid'ah? Jawabannya adalah li'anna muqtada syahadati bi anna Muhammadan Rasulullah, karena konsekuensi dari syahadat persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah amara, Rasulullah ditaati pada hal-hal yang beliau memerintahkan, ditaati, tidak boleh dipikir-pikir. Tidak boleh dipikir-pikir, tidak timbang. Ya. Dan ini yang membedakan kita dengan para sahabat. Ya. Para sahabat itu, kalau Rasul yang ngomong, itu sudah tidak pakai mikir-mikir. Ya. Rasulullah SAW kan dari Mekah. Ya. Beliau tidak tahu pertanian kurma. Kemudian hijrah ke kota Madinah. Penduduk Madinah pekerjaannya sebagai petani, ya. Ya, ini punya kebun kurma. Dan kurma itu kalau mau berbuah bagus harus dikawinkan, ya. Ketika Rasul melihat hal ini, beliau mengatakan, "Kenapa tidak dibiarkan saja?" Ya. Nanti juga akan buah-buah sendiri. Para sahabat mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Langsung pada tahun itu tidak ada yang mengawinkan pohon kurma, bunga-bunga pohon kurma. Tanpa mikir, Rasul ini tahu enggak? Kita ini mana? Tanpa mikir. Penting Rasul mengucapkan, dilaksanakan. Akibatnya pohon kurma atau buah kurma yang rusak. Yang datang kepada Nabi harus mengatakan antum a'lamu bi umri dunya. Ya, tapi poinnya apa? Para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu langsung ditaati, tidak dipikir-pikir. Inilah yang membedakan antara kita dengan mereka. Banyak contoh-contoh. Wa an yusaddaqa fima akhbara. Dibenarkan Allah. Kabar ya. Kabar itu ada 3. Ya. Kabar itu ada 3. Yang pertama adalah kabar yang wajib untuk dibenarkan, tidak boleh didustakan. Siapa yang mendustakan bisa terjatuh dalam kufur. Ya. Yaitu kabar dari Allah dan kabar dari Rasulullah SAW. Serta kabar dari orang-orang yang benar fiqh, terpercaya. Kalau kabar dari Allah dan Rasulullah
sampai didustakan, terjatuh dalam kekufuran. Yang kedua adalah kabar yang wajib untuk didustakan, tidak boleh dibenarkan. Kabar dari syaitan, kabar dari iblis, kabar dari kadzub, pendusta, kabar dari dukun, ramal, wajib untuk didustakan. Termasuk kabar dari ramalan bintang, zodiak. Harus didustakan. Jangan sampai apa? Membaca. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, beliau mengatakan siapa yang membaca ramalan bintang maka tidak diterima sholat. Kemudian membenarkan dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dikiaskan dengan datang ke dukun. Baca ramalan bintang itu dikiaskan dengan datang ke. Dan yang ketiga adalah kabar yang bisa dibenarkan serta bisa didustakan. Ini kabar dari keumuman manusia. Nah, apa yang dikabarkan Rasul baik cerita umat terdahulu harus dibenarkan. Seperti kisah Bani seorang 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian mulut gua tertutup batu, harus dibenarkan. Kabar dari Rasul bahwasanya lalat itu salah satu sayapnya mengandung racun, satu sayapnya mengandung penawarnya. Ini harus dibenarkan. Kabar tentang kejadian yang akan datang. Turunnya Nabi Isa, keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, dan yang lainnya. Semuanya harus dibenarkan. Hanya saja tidak boleh berlebih-lebihan. Yaitu menerka-nerka. Oh, Dajjal keluar tahun 2023. Kok bisa? Iya kan, kata ini dijelaskan para ulama, ciri-ciri keluarnya Dajjal itu 3 tahun sebelum Dajjal keluar, langit menahan sepertiga airnya. 2 tahun sebelum keluar, langit menahan 2/3 airnya. Setahun sebelum Dajjal keluar, langit menahan 1 atau menahan semua airnya. Sehingga kering kemarau. Ada ramalan dari BMKG NASA misalnya. Tahun 2020, 2021, 2022 itu akan terjadi kemarau panjang. Ya. Pernah dengar keterangan ini? Namun qadarullah sekarang sudah hujan. Ya. Sudah hujan. Sangat panjang. Ya. Ya. Ini terlalu apa? Ghaus, berlebihan. Ya. Kita tidak dituntut oleh Allah Ta'ala kapan Dajjal keluar. Kapan. Kita yakini dan kita persiapkan. Ya. Mempersiapkan diri kalau Dajjal itu keluar. Seperti menghafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Ini cukup. Ada menghitung itu. Kemudian yang Rasul Allah itu disembah kecuali dengan apa yang Rasul amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima jaa'a 'anillah, dan dengan apa yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, wa amantu bi rasulillah, dan aku pun beriman dengan Rasulullah, wa bima jaa'a 'an rasulillah, dan dengan apa yang datang dari Rasulullah, ala muradi rasulillah, sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kemudian saya mengatakan,
faman ata syai'an minal ma'asi wadh-dhunubi awil bid'ati thumma lam yatub minha aw lam tukaffar lahu fa innahu lam yuhaqqiq at-tauhid al-wajib. Siapa yang mendatangi sesuatu atau berbuat sesuatu minal ma'asi, dari kemaksiatan, wadh-dhunubi, dan kebid'at dan dosa, au al-bid'ai, atau kebid'ahan, thumma lam yatub minha, kemudian dia belum bertaubat, tidak bertaubat dari hal tersebut, au lam tukaffar lahu, atau dia tidak mengamalkan amalan yang menjadi sebab digugurkannya dosa tersebut, fa innahu lam yuhaqqiq at-tauhida al-wajiba, maka sesungguhnya dia belum mewujudkan tauhid yang wajib tadi. Artinya mewujudkan tauhid kan meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, meninggalkan kemaksiatan. Ya. Kita bertanya, sopo sing bisa murni meninggalkan? Kalau kesyirikan mungkinlah Ustaz. Kalau kebid'ahan mungkinlah Ustaz. Ya. Tapi maksiat ini siapa Ustaz yang bisa meninggalkan? Ya. Maka saya menjelaskan tadi. Dia belum bertaubat. Ya. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, langsung mubadarah bitaubat, langsung bertaubat kepada Allah. Setelah melakukan dosa langsung bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia dianggap mewujudkan tauhid. Namun siapa yang mati dan belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa yang dia kerjakan, dari bid'ah yang dia kerjakan, dari kesyirikan yang dia kerjakan, maka dia tidak dianggap sebagai mewujudkan tauhid. Jadi ini ya, makna dari mewujudkan tauhid, yaitu apa? Meninggalkan 3 hal yang wajib untuk ditinggalkan. Yang pertama adalah kesyirikan, kedua bid'ah, ketiga al-ma'siyah. Ini yang wajib. Kalau yang mustahab tadi apa? Sesuatu yang mubah namun ditinggalkan karena takut terjatuh kepada hal yang dilarang. Dan bid'ah ya, ini tersembunyi. Ya, makanya dikatakan orang yang jatuh ke dalam kebid'ahan itu sangat ya, jauh dari taubat. Kenapa? Karena dia menganggap kebid'ahan itu bukan bid'ah tapi ketaatan. Tapi juga ada satu dosa yang jika seorang hamba terjatuh ke dalam dosa ini, kemungkinan dia untuk tobat juga jauh. Ya. Dosa apa itu? Kalau bid'ah sudah sering mendengar penjelasannya ya. Ternyata ada dosa yang lain yang kalau dilakukan ini pelakunya kemungkinan untuk tobat itu jauh. Kemungkinan. Bukan berarti tidak mungkin, tapi jauh. Dosa ini adalah al-ghibah. Sombongan. Sombong. Orang yang sombong, pasti dia itu tidak mau turun tensinya. Selalu membenarkan apa? Dirinya. Ya. Mencari alasan, berbagai macam alasan untuk mendukung kesombongannya. Coba lihat iblis. Dia sudah melihat Allah, dia sudah berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tidak mau. Alasannya apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari Adam. Ini bentuk apa? Kesombongan. Ya. Sombong. Ya. Tidak mau. Dia mencari alasan-alasan untuk membenarkan, melegalkan kesombongannya. Ya. Makanya benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidaklah masuk surga seseorang yang ya, di dalam hatinya ada seberat biji zarah dari kesombongan. Karena orang sombong itu kemungkinan untuk sadar ya, bahwasanya dia salah. Nah, itu jauh. Sebagaimana iblis mencari-cari alasan. Iblis beralasan dengan
takdir. Ya, saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Demikian yang bisa disampaikan ya. Untuk malam ini memang tidak ada ayat yang kita baca dari penjelasan saya ya, karena saya memandang pentingnya makna tahqiqut tauhid ini ya. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.